Di sisi lain terlihat si Song Kyung, So-an beserta nenek dan si tunawisma tersebut berada di antara para zombie. Lalu mereka pun berusaha untuk bersembunyi ke toilet. Namun di situ salah satu zombie melihat keberadaan mereka dan hampir saja mereka menjadi santapan sang zombie tersebut. Scene berpindah lagi di mana si Yonggok sudah memberi kabar kepada si Jin-hye. Yang ternyata si Jin-hye beserta yang lainnya berada di gerbong 15. Namun si Sokwo tidak mendapat kabar dari putrinya. Namun saat si Sangwa menelpon istrinya, ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah si So-an, yang dimana mereka mengabarkan bahwa mereka berada di toilet gerbong 13. Sedangkan mereka bertiga berada di gerbong 9. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke gerbong 13 tersebut. Lalu pergi ke gerbong 15 menemui si Jin-hye beserta yang lainnya. Namun di sisi lain, si Jin-hye memberitahukan bahwa temannya yaitu si Yonggok akan segera menuju ke situ beserta orang yang masih selamat lainnya. Namun ternyata si Yeon-suk malah memprovokasi penumpang yang lain bahwa teman beserta yang lainnya tidak bisa masuk ke gerbong tersebut karena ia tidak yakin bahwa mereka tidak terinfeksi virus zombie tersebut. Kembali lagi ke mereka bertiga. Mereka habis-habisan melawan para zombie tersebut untuk menuju ke gerbong berikutnya. Namun pas sampai di gerbong ke-11, di situ terdapat para pemain baseball temannya si Yonggok. Dan si Yonggok pun malah tak tega untuk menghajarnya dan membuat si Sokwo dan si Sangwa kewalahan. Tapi untungnya kereta tersebut melewati terowongan yang membuat para zombie tidak bisa melihat mereka. Karena para zombie tidak akan menyerang jika dalam kegelapan atau tidak melihat para manusia. Lalu si Sokwo pun mengalihkan perhatian para zombie menggunakan HP-nya si Sangwa. Sampai akhirnya mereka pun berhasil menuju gerbong 13, yang dimana si So-an beserta istri si Sangwa ada di situ. Namun pas saat mereka bertemu, ternyata terowongannya sudah berakhir, sehingga membuat para zombie aktif lagi ya bun. Lalu mereka pun ngumpet lagi di dalam toilet. Namun si Sokwo dan si Yonggok malah mengejek nada drink si Sangwa karena aneh. Dan ternyata ia tidak mengerti cara mengubah nada drink tersebut. Sampai akhirnya si Sokwo memberitahukan bahwa dalam 2 menit akan ada terowongan lagi. Dan itu adalah kesempatan mereka untuk menuju ke gerbong 15. Yang dimana di situ terdapat si Jin-hye dan orang-orang yang selamat lainnya. Singkat cerita, akhirnya kereta tersebut pun memasuki terowongan lagi. Dan mereka pun mulai beraksi untuk pergi ke gerbong 15 dengan cara merangkak di tempat penyimpanan barang. Namun pas mereka hampir berhasil melewati para zombie tersebut, si pria tunawisma malah menginjak kaleng bekas minuman yang membuat para zombie menyadari keadaan mereka. Namun akhirnya mereka berhasil masuk ke gerbong 14 dan menuju ke gerbong 15. Namun di situ karena si Yeon-suk telah memprovokasi para penumpang lainnya sehingga membuat mereka tidak membukakan pintu menuju gerbong 15. Dan di situ terlihat si Sangwa yang berusaha menutup pintu gerbong 14 malah terkena gigitan para zombie. Sampai akhirnya ia merelakan dirinya menjadi serangan para zombie untuk mengelabui mereka supaya tidak menyerang yang lainnya. Namun sebelum itu ia menitipkan istrinya kepada si Sokwo untuk menjaganya, lalu ia pun memberikan nama kepada bayinya. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke gerbong 15. Namun sayangnya si nenek yang ikut bersama mereka harus menjadi korban para zombie tersebut juga. Lalu si Sokwo pun marah kepada si Yeon-suk karena ia 2 orang harus menjadi korban lagi. Namun si Yeon-suk malah terus memprovokasi para penumpang lainnya dengan mengatakan bahwa mereka sudah terinfeksi virus zombie dan mereka harus pindah ke gerbong depan. Sampai akhirnya mereka pun pindah ke gerbong depan tersebut. Namun ternyata adik si nenek yang tadi diterkam zombie kesal kepada penumpang yang berada di gerbong 15 karena keegoisan mereka tersebut, nyawa kakaknya pun harus melayang. Sehingga membuat ia muak dan malah membukakan pintu yang penuh dengan para zombie. Sampai akhirnya mereka semua dimangsa para zombie. Namun ternyata si Yeon-suk dan petugas di situ masih selamat. Di sisi lain, masinis tidak bisa menghubungi pusat kendali karena masalah koneksi yang sangat buruk.
dan hampir saja ia menabrak kereta yang sudah terbakar di depannya. Namun untungnya ia sigap untuk memberhentikan kereta tersebut. Lalu ia mengarahkan semua penumpang agar turun dan berpindah kereta. Lalu ia pun turun dan mencari kereta yang aman dari para zombie. Sampai akhirnya ia menemukan kereta yang bisa dijalankan. Dan di lain sisi, Seokwo pun mendapat telepon dari si Kim, rekan kerjanya, yang dimana ia mengabarkan bahwa kota Busan berhasil diamankan. Dan ia juga memberitahukan bahwa virus zombie tersebut disebabkan akibat kecerobohan atau kebocoran di biotek perusahaan yang mereka jalankan. Lalu mereka yang masih selamat pun keluar dari kereta tersebut untuk pindah ke kereta yang masih aman. Namun di sisi lain, bangsatnya si Yongsok, dengan keegoisannya, ia malah mengorbankan petugas yang selamat bersamanya untuk mengelabui para zombie. Dan ia menyelamatkan dirinya sendiri. Emang tulul nih bapak-bapak ya. Lanjut. Kembali lagi kepada si Seokwo dan rekan-rekan yang lainnya. Mereka mencoba mencari kereta yang bisa ditumpangi. Namun pas saat mereka menemukan kereta yang aman, tiba-tiba saja datang kereta yang melaju dengan kencang dan penuh dengan api menabrak kereta yang berada di dekat mereka, sehingga membuat mereka semua terjebak di dalam reruntuhan kereta tersebut. Dan membuat Seonggok dan si Jinhae terpisah dengan si Seokwo dan yang lainnya. Sampai akhirnya mereka berdua bertemu dengan si Yeonsok, bapak-bapak bangsat tersebut, yang membuat si Jinhae tergigit oleh para zombie karena keegoisan si bapak-bapak itu. Karena si Seonggok tak tega meninggalkan si Jinhae, ia malah rela digigit olehnya dan menjadi zombie bersama. Itu nggak jadi jomblo. Lagi-lagi si bapak laknat ini membuat ulah lagi dengan mengorbankan masinis yang berniat menolongnya. Kampret nih emang si bapak ya, bikin emosi aja anjing. Oke lah lanjut. Namun di sisi lain, si Seokwo terkapar pingsan dan setelah ia terbangun, ia langsung mencari jalan keluar dari reruntuhan tersebut. Setelah ia menemukan jalan keluar dari situ dan ia berhasil keluar, tiba-tiba saja besi yang ada di situ menutupi lubang untuk mereka keluar dari situ. Dan membuat kaca dari runtuhan kereta yang masih berisi zombie tersebut pecah. Sehingga si Soan, Songkyong, dan si bapak-bapak tunawisma tersebut masih terjebak di dalam reruntuhan tersebut bersama para zombie. Namun dengan aksi heroiknya, si bapak-bapak tunawisma ini menghadang dan mengorbankan dirinya untuk melawan para zombie. Sampai akhirnya si Seokwo berhasil menyingkirkan besi yang menutupi jalan keluar mereka. Dan si Soan beserta si Songkyong pun berhasil keluar. Namun si bapak-bapak tunawisma tersebut tak berhasil selamat. Lalu mereka bertiga pun pergi dari situ dan menuju ke kereta yang tadi dijalankan oleh masinis tersebut sambil kejar-kejaran dengan para zombie. Sampai akhirnya mereka berhasil menaiki kereta tersebut. Dan ternyata di kereta tersebut sudah ada si bapak-bapak laknat tadi yang sudah terinfeksi virus zombie. Di situ pun terjadi pertengkaran hebat antara si bapak-bapak laknat dengan si Seokwo. Sampai akhirnya ia tergigit oleh bapak-bapak itu. Namun akhirnya ia berhasil mengalahkan dan menjatuhkan si bapak-bapak tersebut. Namun sayangnya si Seokwo sudah terinfeksi virus zombie, sehingga membuat ia hanya bisa memberitahu cara mengendalikan dan memberhentikan kereta tersebut. Lalu ia pun memberikan pesan terakhir kepada sang anak. Dan di situ pun anaknya nangis kejer melihat sang ayah pergi dan menjatuhkan diri. Sumpah sih, di momen ini cukup mengharukan juga. Ada. Oke lanjut. Nah, dan di scene akhir diperlihatkan si Soan dan si Songkyong telah sampai di kota Busan. Namun di situ awalnya para militer menyangka mereka adalah zombie dan hampir saja para militer menembaknya. Namun untungnya si Soan menyanyikan lagu yang tadinya dipersembahkan untuk ayahnya, sehingga mereka berdua diamankan dan filmnya pun tamat. Nah, gitu aja mungkin ya rangkuman alur cerita dari film Train to Busan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan dan dimaklumi ya. Oke atuh ya, semoga kalian semua terhibur dan menikmati bacotan-bacotan saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya and love you guys.